Jadi kita rasakan bahwa kita semua sedang disambut oleh Rasulullah SAW. Marhaban bi talibil ilmi, selamat datang wahai para pencari ilmu. Man salak tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi masya Allah yang kita rasakan sini kebaikan-kebaikan dan kebaikan. Rasakan bahwa antum itu disambut sama baginda Nabi karena antum memilih jalan yang terbaik, jalannya para ulama. Al ulama warasatul anbiya, fa innal anbiya lam yuwarithu dirhaman wala dinaran wa inna mawarrathul ilma. Jadi kita semua ini kepengen menjadi pewaris-pewaris Nabi, karena Nabi itu tidak mewariskan uang, enggak mewariskan dinar, enggak mewariskan dirham, tapi mewariskan apa? Ilmu. Jadi kita rasakan kalau mereka berebut warisan dari orang tuanya, dari para sesepuhnya dengan berbagai macam untuk mendapatkan warisan itu, kita bukan sembarang warisan, kita sedang mencari, ingin meraih warisan Nabi. Makanya disebutkan dalam hadis itu, faman akhadahu faqad akhadha bihaudzin wafir. Siapapun yang mengambil bagian, yang berusaha untuk mendapatkan warisan ini, berarti dia telah mengambil sesuatu yang sangat agung. Jadi rasakan itu kita semua, insya Allah itu bagian dari kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Kata Imam Ahmad mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Bahwa ilmu, jadi kita melalui belajar ini, bertakarrub dengan belajar ini, kata Imam Ahmad itu tidak ada yang lebih utama melebihi kita bertakarrub dengan belajar. Makanya kita akan perhatikan orang-orang yang senang untuk belajar, merasa nikmat dengan belajar, itu tandanya Allah Subhanahu wa taala berikan derajat yang tinggi. Allah akan berikan kebaikan kepadanya. Karena ada orang yang tipologinya enggak tertarik sama sekali belajar. Padahal kata Rasulullah SAW, siapapun yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan berikan pemahaman ilmu. Dan pertanda bahwa orang itu ketika ingin diberikan kebaikan, cinta kepada ilmu. Antum merasakan sendiri aja dah. Siapapun kita kalau ingin meraih kebaikan, ingin mendapatkan kemuliaan, Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan, kita harus berusaha untuk belajar. Dan kata Imam Ahmad, al-ilmu la ya'diluhu syai' idza sahhatin niyyah. Ilmu itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun kemuliaannya ketika niatnya harus benar, ya. Makanya tadi diingatkan kata Ustaz Rehan, niatnya harus betul-betul ikhlas. Kalau kata dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim kemana? Niatnya orang belajar itu apa? Li'i'la'i kalimatillah wa li raf'il jahli. Niatnya untuk mencari ridha Allah, meninggikan kalimat Allah, dan untuk menghilangkan kebodohan. Kebodohan dari diri sendiri, nanti kalau kita sudah tahu juga untuk menghilangkan kebodohan orang lain kita ngajar. Jadi insya Allah ini bagian dari tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita semua, kepada antum semua. Karena antum Allah berikan kesempatan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, Allah berikan kesempatan antum untuk selalu belajar. Setelah kita belajar, supaya kita juga berhasil menjadi orang-orang yang Allah berkahi ilmunya, Allah berikan manfaat. Makanya dalam doa-doa kita gimana? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Karena kalau kita hanya cari ilmu dan tidak bermanfaat, itu akan menjadi apa? Hujjatun alaika. Sama dengan kita belajar Al-Quran. Makanya dalam Al-Quran ini kita doa apa? Allahumma ja'al Quran hujjatan lana wala taj'alhu hujjatan alaina. Apa bedanya lana dengan alaina? Kita belajar bahasa Arab, hujjatun lana menjadi hujjah, menjadi penolong, pembela yang menguntungkan kebaikan untuk kita. Tapi kalau hujjatan alaina itu menjadi musuh yang memberatkan, enggak membela tapi bahkan menjerumuskan kepada kita. Ilmu juga begitu, makanya dikatakan orang-orang yang belajar ilmu lalu ilmunya hanya untuk ilmu, maka dosa. Man talabal ilma yubtahu bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah. Siapa yang belajar ilmu yang seharusnya untuk mencari ridha Allah, tapi ada niat lain, liyusiba aradan minad dunya, niatnya untuk mencari dunia. Makanya kita jangan salah,
Apalagi yang namanya orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang banyak ilmunya itu tantangannya lebih besar, godaannya lebih kuat, ya kan? Makanya kata Imam Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an asyadda min niyati. Kata beliau, saya tidak pernah merasa untuk memperbaiki penyakit hatiku itu melebihi dari niat. Jadi penyakit-penyakit yang akan menggoda kita belajar, kita berprestasi ini banyak. Tetapi kata beliau, ma'alajtu syai'an asyadda min niyati. Saya tidak merasakan kesulitan yang lebih berat banget melebihi apa? Menata hati. Dikatakan al-ilmu la ya'dilu say'un idza sahhatin niyah. Kalau niatnya benar itu masya Allah. Jadi supaya berkah tadi itu niatnya harus benar, tapi yang tidak kalah penting apa? Ya harus bermanfaat. Apa cirinya ilmu yang bermanfaat? Akan membuat kita itu semakin baik. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang yang tambah ilmunya tetapi tidak tambah baiknya, maka pertanda bahwa dia tidak menambah kecuali semakin jauh dari Allah. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu-ilmu tapi kita tidak merasa tambah baik, ya berarti itu sebetulnya ya bukan ilmu yang bermanfaat. Atau sebaliknya, kita tambah ilmunya gitu, tapi kita merasa bahwa itu tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah. Tapi tanda rahmat Allah itu kalau apa yang dirasakan oleh Imam Syafi'i ketika beliau itu ada hal-hal melakukan yang mungkin dilarang, itu langsung efeknya itu langsung menjadikan beliau itu susah menghafal, susah mengingat. Kenapa? Karena itu tandanya rahmat Allah itu. Yang berat itu masalahnya ada orang yang menghafalnya lancar tapi bukan nurullah, karena wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Jadi diberikan ilmu tapi bukan nur. Kalau Imam Syafi'i karena betul-betul yang dia dapatkan adalah nur, maka ketika dia ada hal-hal yang maksiat, ada hal yang melanggarnya, langsung dia itu susah. Jadi kita juga harus waspadain. Jadi insya Allah kita semuanya berusaha untuk setelah kita mendapatkan ilmu, ya supaya berkah itu harus kita amalkan. Jangan sampai Al-Quran atau ilmu yang lain itu kemudian apa? Hujjatan alaina, menjadi hujjah. Yang ketiga, kita harus memuliakan ilmu itu sendiri. Ya, antara memuliakan ilmu dikatakan apa? Min ta'dhimil ilmi ta'dhimul muallim. Kalau kata Khalifah Ali, ana abdu man 'allamani harfan in syaa'a ba'a wa in syaa'a istaraq. Atau gimana itu? Kata beliau, saya itu saya harus rela menjadi hamba bagi orang yang sudah mengajarkan kepadaku satu huruf. Kalau Khalifah Ali katakan apa? Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Rasulullah menggambarkan bagaimana keluasan ilmu, ya. Itu digambarkan bahwa kalau beliau adalah ini, walaupun hadis ini katakan nih, ada yang mengatakan hadis palsu atau ada yang mengatakan hadis dhaif, ya. Tetapi ini menggambarkan bahwa begitulah kemuliaan keilmuan Khalifah Ali. Tapi beliau dengan ilmu yang sangat hebat itu, beliau katakan apa? Di antaranya diraih dengan apa? Memuliakan guru. Dan saya yakin tidak ada guru yang pengen dimuliakan. Tetapi kewajiban kita ini para murid, kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang berkah, ya sudah menjadi keharusan kita untuk memuliakan guru, ta'zim kepada guru kita. Makanya ketika Syekh Harun Ar-Rasyid menitipkan anaknya kepada seorang ulama, suatu ketika dia datang, anak yang dipondokkan kepada seorang ulama, tiba-tiba dia mendapatkan ada sesuatu yang enggak tepat gitu. Gara-gara apa? Gara-gara si guru itu ketika berwudu tidak dibantu. Dia hanya tolong ambilkan air atau hanya disiapkan air. Harusnya apa? Setelah disiapkan air dikuturkan juga. Itulah yang kemuliaan yang diinginkan. Beliau seorang raja, anaknya tentu seorang sultan gitu, seorang calon raja gitu. Tapi dia harus menghormati kepada gurunya. Dan itu yang katakan ana abdu man 'allamani harfan. Tentu banyak lagi ya prasyarat-prasyaratnya. Di
Di antaranya kita selalu berdoa ya, yang kita selalu hafalkan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalan.